Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan. Untuk nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Fatku Nizar Izami, yang kedua Nani Nuritasari, yang ketiga Yohana Bila Kusmadewi, dan yang keempat Zakia Rosita Fitriani. Langsung ke materinya yaitu perdagangan melalui jaringan elektronik. Perdagangan melalui jaringan elektronik dalam arti sempit adalah dapat dikategorikan hanya mencangkup transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan sementara digambarkan dalam hal internet. Seolah-olah tidak ada alternatif komunikasi lain. Dalam arti luas, perdagangan melalui jaringan elektronik sebagai penggunaan komputer untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Manfaat yang diantisipasi dari perdagangan melalui jaringan elektronik. Yang pertama, pelayanan pelanggan yang baik. Yang kedua, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Kendala perdagangan melalui jaringan elektronik. Tidak semua perusahaan ikut dalam keramaian perdagangan melalui jaringan elektronik. Perusahaan-perusahaan itu mendaftarkan 3 kendala berdasarkan urutan berikut. Yang pertama, biaya tinggi. Yang kedua, masalah keamanan. Yang ketiga, perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Jalanan menuju perdagangan melalui jaringan elektronik. Rencana bisnis strategis mewujudkan komitmen untuk menggunakan perdagangan melalui jaringan elektronik guna mencapai keunggulan strategis. Perusahaan pertama-tama mengumpulkan intelijen bisnis sehingga dapat memahami peran potensial yang dimainkan tiap elemen lingkungan. Kemudian, komitmen untuk membentuk suatu sistem antar organisasi atau IOS melalui pertukaran dan elektronik atau EDI. IOS dicapai dengan mengikuti siklus hidup sistem atau sistem life cycle SLC dan melakukan rancang ulang proses bisnis atau BPR. Hasilnya adalah sistem berorientasi jaringan yang menggunakan sambungan langsung, jaringan bernilai tambah, internet, atau kombinasinya. Intelijen bisnis. Intelijen kompetitif atau competitive intelligence atau CI, istilah aplikasi khusus untuk mengumpulkan informasi tentang perusahaan. Dapat didefinisikan secara luas untuk mencangkup informasi di semua elemen lingkungan. Istilah dari intelijen bisnis atau business intelligence BI, informasi yang menjelaskan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan dinamakan intelijen. Tugas-tugas intelijen dasar. Intelijen kompetitif melibatkan 5 tugas dasar intelijen. Yang pertama, mengumpulkan data. Perusahaan dapat memperoleh data primer atau data sekunder. Data primer dikumpulkan oleh perusahaan. Data sekunder dikumpulkan oleh orang lain dan disediakan untuk perusahaan. Kedua, mengevaluasi data. Semua data sekunder maupun primer harus dievaluasi sebelum digunakan untuk memastikan akurasinya. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, menyimpan intelijen. Jika intelijen dibeli dalam bentuk yang dapat dibaca mesin, seperti CD-ROM, atau jika itu tersedia secara online, pencatatan ke dalam komputer bukanlah masalah. Namun, jika intelijen ada dalam bentuk tercetak, itu harus dimasukkan melalui Operational Character Recognition atau OCR atau dengan mengetik. Yang kelima, menyebarkan intelijen. Setelah berada dalam penyimpanan komputer, teks dokumen atau ringkasannya diambil kembali dengan memasukkan parameter pencarian tertentu, seperti nama perusahaan, tanggal, nama publikasi, dan nama pengarang. Strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Strategi yang paling penting disebut adalah strategi yang elemen-elemennya berkaitan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem antar organisasi atau IOS. Istilah lain adalah EDI.
yang berarti pertukaran data elektronik. Kedua istilah tersebut digunakan bergantian, tetapi jika dibuat suatu perbedaan, EDI dianggap sumber dari iOS. Pertukaran data elektronik adalah suatu cara untuk mencapai sistem antar organisasi. Sistem antar organisasi atau iOS. iOS atau Interorganisational System atau sistem antar organisasi kadang-kadang disebut sistem informasi antar organisasi adalah suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan-perusahaan yang membentuk iOS disebut mitra dagang atau mitra bisnis. iOS adalah produk dari usaha pengembangan dan promosi oleh pemasok. Organisasi yang menjadi daya penggerak di balik iOS adalah sponsor iOS. Organisasi-organisasi lain disebut peserta iOS. Manfaat iOS. Yang pertama, efisiensi komparatif. Dengan bergabung dalam iOS, para mitra dagang dapat menyediakan barang dan jasa mereka dengan biaya yang lebih murah daripada pesaing mereka. Perbaikan dalam efisiensi ini dapat berasal dari dalam dan berkaitan dengan organisasi lain. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar. Kemampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggannya yang menguntungkan dirinya disebut kekuatan tawar-menawar atau bargaining power. Kekuatan itu berasal dari 3 metode dasar dengan menawarkan keistimewaan produk yang unik, dengan mengurangi biaya yang berhubungan dengan pencarian, dan dengan meningkatkan biaya peralihan. Pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik atau EDI adalah transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Hubungan EDI yang umum. Hubungan EDI yang umum membentuk kaitan antara perusahaan dan pemasoknya dan pelanggannya. Kaitan dengan pemasok dinamakan sisi pasokan atau supply side system. Kaitan dengan pelanggan dinamakan sisi pelanggan atau customer side. Transfer data secara elektronik dinamakan EFT, yaitu Electronic Funds Transfer. EFT digunakan oleh banyak perusahaan dan juga perorangan yang dicek gajinya didepositokan di rekening bank dan membayar tagihan dengan pembayaran elektronik. Standar EDI. Data yang mengalir antara perusahaan dan mitra dagangnya terikat pada suatu format standar. Standar yang digunakan di Amerika Utara dinamakan ANSI ASC X12, standar internasional dinamakan EDIFAC. Mitra bisnis proaktif dan reaktif. Ketika perusahaan memutuskan untuk menetapkan EDI, perusahaan dapat menentukan secara proaktif dan reaktif. Sponsor iOS biasanya mengambil pendekatan proaktif dan para peserta, di pihak lain umumnya menanggapi secara reaktif. Manfaat EDI. Manfaat EDI dibagi menjadi manfaat langsung dan tidak langsung. Hubungan antara manfaat langsung dan tidak langsung adalah: yang pertama, mengurangi kesalahan, karena tidak harus data dalam sistem. Kesalahan pemasukan data dapat dikurangi. Yang kedua, mengurangi biaya pengurangan. Biaya dapat diwujudkan dengan menghilangkan langkah-langkah yang berlebihan, menghapus dokumen-dokumen kertas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Manfaat iOS berupa efisiensi internal dan antar organisasi sebagai besar dimungkinkan oleh EDI. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bersaing. Kombinasi pengurangan biaya dan tampilan produk yang unik dimungkinkan oleh iOS membuat pesaing sulit menyamai produk dan pelayanan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang. Dengan membentuk suatu sistem formal dengan para mitra dagang,
Hubungan baik terbentuk secara alami sebagai hasil sampingan dari kegiatan bisnis. Yang keenam, meningkatkan pelayanan pelanggan. Kecepatan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan cepat menanggapi pesanan pelanggan dan permintaan jasa. Hasilnya adalah peningkatan pelayanan pelanggan. Rancang ulang proses bisnis. Penggantian proses yang ketinggalan zaman dengan yang lebih baru disebut rancang ulang proses bisnis atau Business Process Redesign atau BPR. Istilah rekayasa ulang proses bisnis atau Business Process Redesign juga digunakan. Rekayasa mundur. Rekayasa mundur ini berasal dari intelijen bisnis. Rekayasa mundur adalah proses menganalisis suatu sistem untuk mengidentifikasi elemen-elemennya dan antarhubungannya, serta untuk menciptakan dokumentasi dalam tingkat abstraksi yang lebih dari yang sekarang ada. Rekayasa ulang. Rekayasa ulang adalah rancangan ulang lengkap suatu sistem dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Rekayasa maju diberikan untuk proses yang mengikuti siklus hidup secara normal saat terlibat dalam BPR. Rancangan ulang proses bisnis dan EDI. Menerapkan EDI tanpa terlibat dalam BPR adalah mungkin. Perusahaan juga terlibat dalam BPR tanpa menyertakan EDI dalam rancangan baru. Namun, mengkombinasikan EDI dengan BPR cukup populer. EDI adalah strategi perusahaan dan BPR adalah metodologi perusahaan. Teknologi perdagangan melalui jaringan elektronik. Kombinasi data adalah bidang komputasi yang sedang mendapatkan perhatian paling besar dengan internet dalam sorotan. Internet membuka berbagai peluang baru di hampir semua bidang bisnis, termasuk pelanggan melalui jaringan elektronik. Pilihan teknologi ada 3 pilihan, yaitu yang pertama, sambungan langsung, yang kedua, jaringan bertambah nilai, yang ketiga, internet. Perkembangan internet. ARPANET. Tujuan ARPANET, suatu produk dari Advanced Research Project Agency, adalah memungkinkan personil militer dan periset sipil bertukar informasi yang berkaitan dengan personil militer. Itu adalah jaringan untuk memperlihatkan kemampuan transmisi dan bentuk paket dari komputer ke komputer. Cyberspace dan Information Superhighway. Cyberspace yaitu suatu sistem yang dialami tiap hari oleh miliaran operator yang dilegitimasi di tiap negara oleh anak-anak yang diajarkan konsep-konsep matematika. Cyberspace berarti dunia internet dan World Wide Web. Information Superhighway juga digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak kesepakatan lengkap tentang dampak-dampak akhirnya pada masyarakat. Suatu model internet. Ada beberapa sistem pengendalian informasi client-server lain yang dapat menggunakan internet. 3 dari sistem itu mencakup Gopher, Wise, dan Usenet. Yang pertama, Gopher. Gopher dikembangkan oleh Universitas Minnesota sebagai suatu cara untuk mengambil dokumen. Gopher dimodifikasi menjadi bentuknya yang sekarang. Yang kedua, WISE atau Wide Area Information Server adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan lokasi dan mengambil materi teks. Yang ketiga, Usenet. Internet telah memungkinkan orang-orang dengan minat yang sama, disebut newsgroup, bertukaran informasi secara elektronik. Usenet adalah nama yang diberikan untuk situs yang setuju untuk ikut serta dalam transmisi pesan di antara ribuan newsgroup. Standar internet.
Alasan utama mengapa internet dan web diterima secara terbuka oleh para pemakai komputer di seluruh dunia adalah karena keduanya bekerja sama sebagai satu sistem tunggal yang dapat digunakan dari platform komputer apapun. Dua organisasi menjadi pemimpin dalam menetapkan standar internet dan web. Keamanan internet. Firewall dapat memberikan berbagai tingkat keamanan tergantung pada jenisnya. Ketiga tersebut mencangkup: pertama, packet filtering firewall, sejenis alat yang biasanya terdapat dalam suatu jaringan yang merupakan router yang mengarahkan arus lalu lintas. Yang kedua, circuit level firewall. Satu langkah naik dari router adalah sebuah komputer yang dipasang antara internet dan jaringan internet. Yang ketiga, application level firewall. Bentuk keamanan paling lengkap dicapai dengan menciptakan suatu zona keamanan antara internet dan jaringan internet. Aplikasi bisnis dari internet. Internet dapat digunakan untuk aplikasi bisnis apapun yang melibatkan komunikasi data, komunikasi baik di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Internet menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan berbagai jenis jaringan yang digunakan perusahaan selama bertahun-tahun. Jaringan yang dinamakan jaringan setempat area network atau LAN. Jaringan perkotaan atau metropolitan area network atau MAN. Dan jaringan luar area network atau WAN. Internet dapat digunakan dengan komputer apapun tanpa perlu usaha khusus. Ini adalah keunggulan yang besar. Riset pemasaran. Aturan emas pemasaran mungkin adalah kenali pelanggan Anda. Alasannya adalah jika Anda tidak tahu apa yang diperlukan pelanggan, Anda tidak dapat mematuhi kebutuhan tersebut. Suatu segmen besar dari pemasaran adalah pemasaran industrial, di mana satu perusahaan industrial untuk mengenal pelanggan dan pelanggan potensial. Intelijen kompetitif. Semua perusahaan dapat menggunakan internet dengan cara yang sama seperti para pemasar industrial dan kemudian mempelajari tentang pesaing. Aplikasi eceran. Aplikasi bisnis internet yang paling dikenal masyarakat adalah eceran. Kebanyakan jaringan besar eceran telah hadir di internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.